Aku pernah resign bukan karena kerjaannya, tapi karena manajernya. Dulu di Jakarta, aku punya manajer yang bikin aku pengen keluar setiap hari. Hari ini bilang A, besok bilang B. Aku nurut tapi tetap disalahin. Hari Jumat dia bilang gak mau kirim barang. Hari Senin dia marah karena barangnya belum dikirim. Saat itu aku marah banget. Aku sampai pengen berantem sama dia. Dan akhirnya aku resign. Tapi waktu aku kerja di Malaysia, aku ketemu manajer dari Eropa. Mereka jujur, tegas, tapi suportif. Mereka bantu timnya berkembang, bahkan kalau skillnya gak cocok di departemennya. Mereka gak takut anak buahnya lebih pintar, justru mereka bantu naik. Dan saat itu aku sadar, manajer bisa jadi titik balik hidup seseorang. Bikin orang semangat, atau bikin orang trauma dan kehilangan kepercayaan diri bertahun-tahun. Makanya, kita butuh lebih banyak leader yang manusiawi. Yang tahu kalau tim itu bukan mesin, tapi manusia yang punya potensi. Temanku Andrew nulis buku soal ini. Isinya praktikal banget dan ditulis dalam bahasa yang jujur. Aku rekomen banget buat kamu yang sedang pegang tim sekarang. Jadilah leader yang bikin orang bertumbuh, bukan yang bikin mereka harus pulih bertahun-tahun. Waktu aku kecil dan masih tinggal di rumahku di Pamulang, aku adalah anak yang sangat sakit-sakitan. Bahkan dokter waktu itu bilang kalau aku tuh gak akan pernah bisa jadi anak yang akan tumbuh normal. Aku punya masalah pencernaan, aku selalu pusing, aku selalu lemes. Pokoknya banyak banget penyakit-penyakit yang waktu itu tuh aku hadapin waktu aku masih kecil sampai masa remaja. Dan ternyata setelah aku keluar dari rumah, ternyata aku anak yang sehat-sehat aja. Jadi segala GERD, segala apa macam-macam itu hilang satu-satu tanpa aku berobat ke dokter gitu. Jadi setelah aku telusuri lebih dalam, pikiran dan tubuh kita itu tuh sangat amat berhubungan. Jadi saat ada momen-momen traumatik yang terjadi ke kita, kadang-kadang itu momen itu tuh tersimpan di badan kita karena ternyata badan kita itu menyimpan memori atas trauma-trauma yang tidak pernah diproses gitu. Nanti di komen aku akan share beberapa buku yang kalian bisa baca tentang psikosomatis gitu ya, atau The Body Keeps Score. Jadi badan kita tuh inget apa yang pernah terjadi walaupun mungkin otak kita nggak inget. Makanya kita sakit-sakitan, makanya kita punya banyak penyakit di badan gitu, dan beberapa itu ternyata memang arahnya dari trauma di pikiran, dari mental. Kayak gitu. Dan aku ternyata jadi manusia yang lebih sehat lagi saat aku udah ke terapi. Karena pelan-pelan yang adanya tadi stuck di kepala, di perut, di mana-mana itu mulai terurai satu ke satu, dan aku mulai bebas dari kesakitan di badan aku yang disebabkan oleh mental aku yang saat itu sangat rusak. Mulai banyak banget akun-akun yang muncul di akunku dan komen-komen tentang kalau pertama aku harusnya nggak usah banyak bersuara dan harus ikut demo aja langsung. Pertama, ini udah nggak masuk akal banget ya. Aku suruh demo langsung. Yang aku lakukan ini semua adalah bentuk dari demonstrasi dan ketidaksetujuan terhadap keadilan-keadilan yang udah lama dilakukan oleh pemerintah-pemerintah kita. Jadi demonstrasi itu kita nggak harus langsung turun ke jalan, kita bisa gunakan apapun power yang kita punya. Kedua, secara lokasi, aku pun udah nggak mungkin untuk bisa ikut demonstrasi secara langsung. Kalau aku ada di sana, aku pasti akan turun langsung bersama kalian semua. Dan dengan situasiku yang seperti ini, kalau aku pergi ke Indonesia, justru yang terjadi adalah itu membahayakan sekali nyawaku. Karena kan aku udah buktikan sendiri apa aja intimidasi dan intrik-intrik yang bisa dilakukan untuk membungkam orang-orang yang bersuara, apalagi yang kritis-kritis terhadap pemerintah. Terus narasi lain yang dimunculkan oleh buzzer-buzzer ini adalah mereka mulai menyalahkan para masyarakat-masyarakat yang mulai bersuara dengan bilang karena semua kerusuhan ini terjadi karena orang-orang yang bersuara. Ingat ya, aku ngepost dan nantang AS untuk debat itu dipublish setelah adanya demonstrasi pada tanggal 25 Agustus. Jadi demonstrasi itu tidak terjadi karena aku belum muncul di saat itu semua terjadi. Dan ini semua adalah sebab akibat yang dimunculkan oleh sikap-sikap arogansi dari anggota-anggota parlemen tersebut. Kalaupun selama ini kita nggak bersuara tentang ini semua, bagaimana kita semua bisa tahu tentang apa yang terjadi? Dan nggak semua orang bisa punya privilege untuk bersuara, karena banyak banget kan yang merasa takut untuk bersuara di Indonesia, gitu. Jadi untuk buzzer-buzzeran ini, kalian denger deh. Kalian itu apakah masih punya moral dan empati? Apakah semuanya itu harus dijual demi untuk sepiring nasi? Dari kecil, perasaan aku tuh gak pernah benar-benar didengar. Papaku gak hadir, dan dia udah membuat aku patah hati ratusan kali dari waktu aku kecil. Gimana dengan mamaku? Mamaku waktu itu sebagai single mom, dia sibuk kerja, dia juga sibuk ngurus suami barunya, dia sibuk lah pokoknya ngurusin semuanya. Dan gimana kalau aku marah? Misalkan aku mau bilang,
Mama kenapa sih gak punya waktu buat aku? Belum selesai aku menyampaikan kalimat itu, mamaku pasti akan jauh lebih marah. Dia akan bilang, kamu kayak gitu aja marah, apalagi kamu jadi mama harus bla 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 gitu kan. Jadi yang timbul di perasaan aku saat aku masih kecil adalah, berarti perasaan aku tuh salah ya, berarti aku egois ya buat ngerasa kayak gitu ke mama aku sendiri. Bego banget ya aku ya, kok bisa ya sampai aku ngerasa kayak gitu. Bego banget aku bener-bener ya gitu. Padahal aku cuma pengen dimengerti. Kalimat seperti, kamu kesepian ya, mau minta maaf ya, mama ngerti kok perasaan kamu, itu cukup. Aku gak minta lebih dari itu. Akhirnya aku gede berpikir dan merasa sangat sendirian, takut disakitin, takut ditolak, takut gak cukup gitu. Karena dari pengalaman-pengalaman itu ngajarin aku kalau dunia ini tuh gak aman. Perasaan kamu tuh gak harusnya di-share untuk keluar. Kamu gak boleh menyakiti orang lain dengan perasaan-perasaan kamu gitu. Dan orang tua itu ngajarin aku untuk bahwa dunia ini bukan tempat yang aman. Seberapa pengaruh sih orang toksik dalam hidup kamu? Seberpengaruh itu. Jauhin mereka seperti mereka adalah hama dan bakteri yang bikin kamu kena COVID misalkan, atau bahkan virus. Kenapa? Satu, orang toksik itu mereka suka melakukan manipulasi dan suka menghancurkan mental kita dengan kata-kata yang dilontarkan, mungkin dengan cara yang manis ya, tapi ternyata tuh jelek dan dalam ke dalam hati gitu kan. Misalkan, emangnya dia mau ya sama kamu, padahal cewek-cewek lain jauh lebih cantik ya dari kamu. Kita yang tadinya happy-happy aja, merasa cantik-cantik aja, jadi kan tiba-tiba jadi overthinking kan, mikirin emang kita jelek ya, emang kita seperti itu ya. Nih perilaku dari orang-orang yang toksik. Kedua, kamu akan menghabiskan banyak waktu dan energi untuk berkecimpung dalam drama-drama mereka. Orang-orang yang paling dramatik hidupnya itu biasanya bukan orang yang sehat mental. Sedikit-sedikit berantem, sedikit-sedikit punya masalah, sedikit-sedikit bertikai sana-sini, sedikit-sedikit punya musuh baru, dan lain sebagainya. Hidupnya selalu berdrama. Apa yang terjadi saat kamu dekat dengan mereka? Kamu akan masuk ke dalam drama itu, kamu akan di-involve dalam drama itu, sehingga energi yang tadinya bisa kamu lakukan untuk membangun hidupmu, akhirnya jatuh dan tenggelam dengan drama-drama orang ini. Ketiga, kamu akan dibikin bingung karena apa yang dia omongin itu gak pernah konsisten. Nanti kalau tiba-tiba dia ngomong A, tiba-tiba ganti B, kamu jadi bingung dengan segala situasi. Jadi semua pikiran dan energimu habis terkuras untuk menghadapi orang yang toksik. Jadi mulai sekarang pilih hidupmu, jauhi orang toksik sama seperti kamu menjauhi hama dalam hidup. Kita udah bisa berdiri di kaki sendiri dan kita mulai sadar kok kayaknya mereka menyakiti terus ya. Di situ kita mulai ada di pilihan yang susah nih. Kita mau terus deket sama mereka, tapi kita tersakiti terus, atau kita mau mulai membuat jarak dengan orang tua kita sendiri. Jaraknya seperti apa, itu beda-beda, tergantung situasi, tergantung seberapa besar rasa sakitnya. Nah, di situasi aku, masalahnya orang tua aku ini gak bisa diajak ngomong. Jadi kalau misalkan dia menyakiti, dan menyakitinya tuh luar biasa ya, kayak aku pernah ditipu puluhan juta, pernah diperes lah gitu sama orang tua aku gitu, pokoknya dihabisin lah duit aku gitu sama mereka, dan aku terus ngasih karena aku tumbuh memang pengen banget dapat validasi dari orang tua. Dan saat itu aku lagi proses penyembuhan, jadi masih banyak mental aku yang salah gitu kan. Dan awalnya aku bahkan kayak oke, mau ngomong dulu, belum selesai aku ngomong orang tuanya udah meledak dan dia nggak mau mengakui kesalahannya dan dia mau menjadi dirinya seperti itu gitu. Jadi ya pilihannya antara aku terima atau aku putus hubungannya gitu kan. Dan akhirnya aku memutuskan untuk aku memutus hubungan dengan orang tuaku, tapi sebagai bentuk tanggung jawab aku akan tetap provide ke orang tuaku sampai dia nggak ada lagi di dunia ini, atau sampai aku yang nggak ada di dunia ini gitu. Aku akan tetap tanggung jawab, tapi kita nggak usah berhubungan, karena berhubungan dengan dia membuat hidupku sangat menderita dan sangat sengsara gitu. Dan yang menyedihkan dari sini adalah setelah 1 tahun aku memutus hubungan dengan orang tuaku, malah hidupku jadi aman, jadi tenang. Malah aku bisa, yang tadinya nggak mampu, aku bisa mengupgrade hidup aku karena ternyata duitku tuh banyak gitu. Tapi ternyata selama ini selalu aku berikan ke mereka kayak gitu. Dan itu sih yang sebenarnya sedih, justru kehadiran mereka malah membawa derita, dan ketidakadaan mereka malah membuat hidup aku semakin bahagia.